2. Keputusan. Jalan menuju kuasa. Manusia dilahirkan untuk hidup dan bukan mempersiapkan hidup. Boris Pasternak. Apakah Anda ingat ketika Jimmy Carter masih menjadi Presiden Amerika Serikat? Film The Empire Strikes Back. sedang top-topnya, Yoda dan Pac-Man. sedang top-topnya, dan tidak ada yang dapat memisahkan. Brooke Shields. Dari Calvinsnya, Ayatollah Khomeini telah berkuasa di Iran dan menyandera warga Amerika. Di Polandia, seorang tukang listrik dari galangan kapal Gdansk bernama Lech Walesa melakukan hal yang tak terbayangkan. Ia memutuskan untuk melawan pemerintahan komunis. Ia memimpin rekan-rekan sekerjanya melakukan aksi mogok, dan ketika pemerintah berusaha menjauhkannya dari tempat kerjanya, ia memanjat temboknya. Banyak tembok yang roboh sejak saat itu. Apakah Anda ingat mendengar berita bahwa John Lennon dibunuh? Ingatkan Anda ketika Gunung St. Helens meletus, meratakan 150 mil, 240 km persegi. Apakah Anda ingat ketika tim hoki Amerika Serikat yang tidak diunggulkan itu mengalahkan tim Soviet, dan memenangkan medali emas Olimpiade? Itu tahun 1980, lebih dari 20 tahun yang lalu. Apakah Anda ingat lagu-lagu yang menjadi hit pada tahun 1990-an awal dekade ketika Saddam Hussein masih berkuasa di Irak dan menginvasi Kuwait? Itu sudah lebih dari 1 dekade yang lalu. Di manakah Anda waktu itu? Apa yang Anda harapkan untuk masa depan Anda, 10 tahun atau lebih dari waktu itu? Saat sekarang ini, renungkanlah sejenak. Di manakah Anda ketika itu? Seperti apakah Anda ketika itu? Siapa sajakah teman Anda ketika itu? Apa sajakah pengharapan dan impian Anda ketika itu? Seandainya seseorang bertanya, di manakah Anda nantinya 10 atau 15 tahun lagi atau 20 tahun lagi? Apakah yang akan Anda jawab? Apakah Anda sekarang ini berada di posisi yang Anda cita-citakan ketika itu? 2 dekade bisa berlalu dengan cepat. Yang lebih penting, mungkin seharusnya kita bertanya kepada diri sendiri. Bagaimanakah aku akan menjalani 10 tahun berikutnya dari kehidupanku? Bagaimanakah aku akan hidup hari ini, untuk menciptakan hari esok yang menjadi komitmenku? Apakah yang akan kulakukan mulai dari sekarang? Apakah yang penting bagiku sekarang ini, dan apakah yang akan penting bagiku dalam jangka panjang? Tindakan apa sajakah yang bisa kuambil hari ini, yang akan membentuk takdirku yang paling hakiki? 10 tahun lagi, Anda pasti tiba. Pertanyaannya adalah, di mana? Akan menjadi siapakah Anda nanti? Bagaimanakah Anda akan hidup nanti? Apakah yang Anda kontribusikan nanti? Sekaranglah saatnya untuk merancang 10 tahun berikutnya dari kehidupan Anda, bukan setelah semuanya itu berlalu. Kita harus memanfaatkan momen yang ada. Kita sudah memasuki paruh awal dekade baru, tahun-tahun awal abad ke-21. Kita telah memasuki milenium baru. Tahun 2000 sudah kita lewati, dan 10 tahun lagi, Anda akan menengok ke belakang dan mengingat hari ini seolah-olah baru kemarin. Akankah Anda senang atau terganggu ketika menengok ke belakang nantinya? Pada awal tahun 1980, saya baru berusia 19 tahun. Saya merasa sendirian dan frustrasi. Bisa dikatakan saya belum mempunyai sumber daya keuangan. Tidak ada pelatih sukses yang tersedia bagi saya, tidak ada teman atau mentor yang sukses, tidak ada sasaran-sasaran yang jelas. Saya gagal dan tidak berharga, tapi, dalam waktu beberapa tahun saja, saya temukan kuasa yang saya gunakan untuk mentransformasikan segala bidang kehidupan saya, begitu saya menguasainya. Saya menggunakan kuasa itu untuk merevolusi kehidupan saya dalam waktu kurang dari 1 tahun. Itulah alat yang saya gunakan untuk meningkatkan keyakinan diri saya secara dramatis, dan oleh karenanya juga kemampuan saya untuk mengambil tindakan dan memperoleh hasil-hasil yang terukur. Saya juga menggunakan kuasa itu untuk merebut kembali kendali atas kesejahteraan fisik saya, dan secara permanen membuang 19 kg lemak. Dalam prosesnya, saya memikat wanita impian saya menikahinya, dan menciptakan keluarga yang saya inginkan. Saya menggunakan kuasa ini untuk mengubah penghasilan saya dari tingkatan di bawah garis kemiskinan menjadi lebih dari $1 juta setahunnya. Itu memindahkan saya dari sebuah apartemen mungil, di mana saya mencuci piring saya di kamar mandi,
Karena tidak ada dapur, ke rumah keluarga saya yang sekarang, Puri Del Maret. Pembedaan yang satu ini saja membawa saya dari merasa benar-benar sendirian dan tidak berarti, menjadi merasa bersyukur atas kesempatan-kesempatan baru untuk berkontribusi sesuatu kepada jutaan orang di seluruh dunia. Itulah kuasa yang terus saya gunakan setiap harinya dalam kehidupan saya untuk membentuk takdir pribadi saya. Dalam kuasa tak terbatas, saya telah menjelaskan bahwa cara paling ampuh untuk membentuk kehidupan kita adalah dengan memastikan diri mengambil tindakan. Perbedaan hasil di antara orang-orang itu pada akhirnya adalah karena perbedaan apa yang mereka lakukan dalam situasi yang sama. Tindakan berbeda memberikan hasil yang berbeda, sebab tindakan apapun adalah penyebab yang menggerakkan, dan pengaruhnya akan berakumulasi menggerakkan kita ke arah yang pasti. Setiap arah menuntun kepada tujuan akhir, takdir kita. Intinya, kalau kita mau mengarahkan kehidupan kita, kita harus mengendalikan tindakan konsisten kita. Bukan apa yang kita lakukan sesekali yang membentuk kehidupan kita, melainkan apa yang kita lakukan secara konsisten. Jadi, pertanyaan kunci terpentingnya adalah, apakah yang mendahului tindakan-tindakan kita itu? Apakah yang menentukan tindakan yang kita ambil, dan oleh karenanya, kita menjadi siapa, dan apa tujuan akhir kita dalam kehidupan ini? Apakah yang menjadi induk dari tindakan itu? Jawabannya, tentunya, adalah apa yang sejauh ini saya bicarakan, kuasa keputusan. Segalanya yang terjadi dalam kehidupan Anda, entah yang menggetarkan, atau yang membuat Anda merasa tertantang, dimulai dengan suatu keputusan. Saya percaya bahwa di momen-momen Anda mengambil keputusan itulah, takdir Anda dibentuk. Keputusan-keputusan yang Anda ambil sekarang ini, setiap harinya, akan membentuk bagaimana perasaan Anda hari ini, dan akan menjadi siapa Anda nantinya. Sementara Anda mengingat-ingat 10 tahun terakhir, adakah saat-saat ketika keputusan yang lain akan menjadikan kehidupan Anda sangat lain dari yang sekarang, entah lebih baik atau lebih buruk? Mungkin misalnya, Anda mengambil suatu keputusan karir yang mengubah kehidupan Anda. Atau mungkin Anda tidak mengambil keputusan. Mungkin Anda memutuskan selama 10 tahun terakhir untuk menikah, atau bercerai. Mungkin Anda telah membeli sebuah kaset, sebuah buku, atau menghadiri sebuah seminar dan akibatnya, mengubah anggapan-anggapan Anda, serta tindakan-tindakan Anda. Mungkin Anda memutuskan untuk mempunyai anak atau menundanya demi karir. Mungkin Anda memutuskan untuk berinvestasi dalam bentuk rumah atau bisnis. Mungkin Anda memutuskan untuk mulai berolahraga, atau tidak lagi berolahraga. Mungkin Anda memutuskan untuk berhenti merokok, mungkin Anda memutuskan untuk pindah ke bagian lain di negara yang sama, atau berkeliling dunia. Bagaimanakah keputusan-keputusan tersebut membawa Anda ke titik yang sekarang ini dalam kehidupan Anda? Apakah Anda mengalami emosi-emosi tragedi atau frustrasi, ketidakadilan atau ketidakberpengharapan selama dekade terakhir kehidupan Anda? Saya sendiri mengalaminya. Kalau ya, apakah yang Anda putuskan akan Anda lakukan tentang itu? Apakah Anda mendorong batas-batas Anda, atau apakah Anda menyerah saja? Bagaimanakah keputusan-keputusan tersebut membentuk jalan kehidupan Anda yang sekarang? Manusia bukanlah ciptaan keadaan. Keadaan itulah ciptaan manusia. Benyamin Disraeli. Lebih daripada apapun juga, saya percaya bahwa keputusan-keputusan kitalah, bukan kondisi kehidupan kita, yang menentukan takdir kita. Kita sama-sama mengetahui bahwa ada orang yang dilahirkan unggul, entah unggul dalam genetika, lingkungan, keluarga, atau hubungan. Tapi, kita juga sama-sama mengetahui bahwa kita terus saja berjumpa, membaca, dan mendengar tentang orang-orang yang secara tidak disangka-sangka meledak melampaui keterbatasan kondisi mereka dengan mengambil keputusan-keputusan baru tentang apa yang harus mereka lakukan dengan kehidupan mereka. Mereka telah menjadi teladan kuasa tak terbatas dari semangat manusia. Jika kita memutuskan, kita bisa menjadikan kehidupan kita juga salah satu dari teladan yang menginspirasikan itu. Caranya, hanya dengan mengambil keputusan-keputusan hari ini, tentang bagaimana kita akan hidup nantinya. Kalau Anda tidak mengambil keputusan tentang bagaimana Anda akan hidup, itu berarti Anda sudah mengambil keputusan bukan?
Anda mengambil keputusan untuk diarahkan oleh lingkungan daripada membentuk takdir Anda sendiri. Seluruh kehidupan saya berubah hanya dalam satu hari. Hari ketika saya menentukan, bukan saja apa yang ingin saya punyai dalam kehidupan saya, atau saya ingin menjadi apa, melainkan juga ketika saya memutuskan berkomitmen untuk mempunyai apa dan menjadi siapa. Itu pembedaan yang sederhana, tapi sangat penting. Renungkanlah sejenak, adakah perbedaan antara tertarik kepada sesuatu, dengan berkomitmen terhadapnya? Tentu saja ada. Seringkali orang mengucapkan hal-hal seperti, mau dong, mendapatkan penghasilan lebih besar, atau mau dong, lebih dekat dengan anak-anak, atau mau dong, memberikan perbedaan di dunia. Akan tapi, pernyataan seperti itu bukanlah komitmen sama sekali. Itu hanyalah mengungkapkan pilihan, yang intinya mengatakan, mau sih itu terjadi, selama aku tidak perlu melakukan apapun. Itu bukan kuasa, itu hanyalah doa yang lemah, bahkan tanpa iman. Bukan saja Anda perlu memutuskan hasil-hasil apa yang menjadi komitmen Anda, melainkan juga menjadi orang seperti apa yang menjadi komitmen Anda. Seperti telah kita bahas dalam bab 1, Anda harus menetapkan standar-standar untuk apa yang Anda anggap sebagai perilaku yang dapat diterima bagi diri sendiri, dan memutuskan apa yang seharusnya Anda harapkan dari orang-orang yang Anda pedulikan. Kalau Anda tidak menetapkan standar minimal untuk apa yang akan Anda terima dalam kehidupan Anda, mudah sekali Anda merosot ke perilaku dan sikap atau kualitas kehidupan yang jauh di bawah yang pantas Anda dapatkan. Anda perlu menetapkan dan hidup menurut standar-standar ini, apapun yang terjadi dalam kehidupan Anda. Seandainya semuanya berjalan tidak sesuai rencana, seandainya hujan turun ketika Anda berparade, seandainya pasar saham anjlok, seandainya kekasih Anda meninggalkan Anda, seandainya tidak seorang pun mendukung Anda harus tetap berkomitmen terhadap keputusan Anda, bahwa Anda akan hidup pada tingkatan yang setinggi mungkin. Sayangnya kebanyakan orang tidak pernah melakukannya, karena terlalu sibuk mencari-cari alasan. Alasan mereka tidak mencapai sasaran-sasaran mereka atau tidak menjalani kehidupan yang mereka inginkan adalah karena cara orang tua mereka memperlakukan mereka, atau karena kurangnya kesempatan ketika masih muda, atau karena pendidikan yang tidak mereka nikmati, atau karena mereka terlalu tua, atau karena mereka terlalu muda. Semua alasan itu tidak lebih daripada anggapan. Dan bukan saja anggapan-anggapan itu membatasi, melainkan juga merusak. Menggunakan kuasa keputusan memberi Anda kapasitas untuk melampaui alasan apapun untuk mengubah bagian manapun dari kehidupan Anda dalam seketika. Ini dapat mengubah hubungan-hubungan Anda, lingkungan kerja Anda, tingkat kebugaran fisik Anda, penghasilan Anda, dan kondisi-kondisi emosional Anda. Ini bisa menentukan apakah Anda bahagia atau sedih, apakah Anda frustrasi atau gembira, diperbudak oleh keadaan atau mengungkapkan kemerdekaan Anda. Inilah sumber perubahan di dalam seorang individu, sebuah keluarga, sebuah komunitas, sebuah masyarakat, dunia kita. Apakah yang telah mengubah segalanya di Eropa Timur dalam beberapa tahun saja? Orang-orang di sana, orang-orang seperti kita juga, telah mengambil keputusan-keputusan baru, tentang apa yang akan mereka tegakkan, apa yang dapat dan tidak dapat diterima bagi mereka, dan apa yang tidak akan lagi mereka toleransi. Tentunya, keputusan-keputusan Gorbachev membantu menyiapkan jalannya, tapi tekad dan komitmen Lech Walesa terhadap standar yang lebih tinggilah yang membangun jalan menuju perubahan ekonomi dan politik secara besar-besaran. Saya sering bertanya kepada orang-orang yang mengeluhkan jabatannya, mengapakah Anda berangkat kerja hari ini? Jawaban mereka biasanya adalah karena itu harus. Kita perlu mengingat satu hal, dapat dikatakan tidak ada apapun yang harus kita kerjakan di sini. Tentunya, Anda tidak harus berangkat kerja. Sama sekali tidak, dan tentunya Anda tidak harus bekerja di tempat tertentu pada hari tertentu. Di Amerika tidak, Anda tidak harus mengerjakan apa yang telah Anda kerjakan selama 10 tahun terakhir, Anda bisa memutuskan untuk mengerjakan sesuatu yang lain, sesuatu yang baru, hari ini. Sekarang juga Anda bisa mengambil keputusan, kembali sekolah, menguasai sesuatu, menari atau menyanyi, mengendalikan keuangan Anda,
mengubah tubuh menjadi inspirasi, mulai bermeditasi, belajar dansa, mengikuti kegiatan ilmiah, belajar bahasa Perancis, membacakan cerita lebih banyak bagi anak-anak Anda, melewatkan waktu lebih banyak untuk berkebun dan menanam bunga, atau bahkan terbang ke Fiji dan tinggal di pulau, misalnya. Kalau Anda benar-benar memutuskan, Anda bisa melakukan hampir apapun. Jadi, kalau Anda tidak suka hubungan Anda yang sekarang, ambillah keputusan sekarang untuk mengubahnya. Kalau Anda tidak suka pekerjaan Anda yang sekarang, gantilah. Kalau Anda tidak suka perasaan Anda tentang diri sendiri, ubahlah. Kalau tingkatan vitalitas dan kesehatan fisik lebih tinggi yang Anda inginkan, Anda bisa mengubahnya sekarang. Dalam sesaat Anda dapat memanfaatkan kuasa yang sama, yang telah membentuk sejarah. Saya menuliskan buku ini untuk menantang Anda untuk membangunkan kuasa keputusan raksasa, dan mengklaim hak yang Anda bawa sejak lahir atas kuasa tak terbatas, vitalitas luar biasa, dan gairah penuh sukacita yang benar-benar milik Anda. Anda harus tahu bahwa Anda bisa mengambil keputusan baru sekarang ini, yang akan langsung mengubah kehidupan Anda. Keputusan tentang kebiasaan yang akan Anda ubah atau keterampilan yang akan Anda kuasai, atau bagaimana Anda akan memperlakukan orang, atau telepon yang akan Anda lakukan sekarang kepada seseorang yang sudah bertahun-tahun tidak berbicara kepada Anda. Mungkin ada seseorang yang seharusnya Anda hubungi untuk membawa karir Anda ke tingkatan baru. Mungkin Anda bisa mengambil keputusan sekarang ini untuk menikmati dan mengembangkan emosi-emosi yang paling positif, yang pantas Anda alami setiap harinya. Apakah mungkin memilih lebih banyak sukacita, lebih banyak kegembiraan, lebih banyak keyakinan, atau lebih banyak kedamaian pikiran? Bahkan sebelum Anda membalikan halamannya pun, Anda bisa menggunakan kuasa yang sudah ada di dalam Anda. Ambillah keputusan sekarang, yang dapat mengarahkan Anda ke arah baru, positif, penuh kuasa, untuk pertumbuhan dan kebahagiaan. Tidak ada yang dapat menentang kemauan manusia yang berani mempertaruhkan, bahkan keberadaannya, demi maksud yang dinyatakannya. Benyamin Disraeli. Kehidupan Anda berubah gitu Anda mengambil keputusan yang baru, serasi, dan berkomitmen. Siapa yang akan menduga bahwa tekad dan keyakinan seorang pria pendiam yang tidak disangka-sangka, yang profesinya pengacara, yang prinsipnya menentang perang, berkuasa menggulingkan sebuah kerajaan besar. Akan tapi, keputusan Mahatma Gandhi yang tak tertaklukkan untuk membebaskan India dari pemerintahan Inggris benar-benar menggerakkan serangkaian kejadian, yang selamanya mengubah keseimbangan kuasa dunia. Orang tidak menyangka bagaimana ia sanggup mencapai tujuannya, tapi ia tidak memberikan pilihan lain kepada dirinya sendiri, selain daripada bertindak menurut hati nuraninya. Pada intinya ia tidak menerima apapun kemungkinan yang lain. Keputusan jugalah sumber kuasa John F. Kennedy, ketika ia menghadapi Nikita Khrushchev selama krisis rudal Kuba yang menegangkan, dan menghilangkan risiko perang dunia. Keputusan jugalah sumber kuasa Martin Luther King Jr., ketika ia dengan fasih menyuarakan frustrasi dan cita-cita sebuah bangsa yang tidak lagi bersedia disangkal, dan memaksa dunia untuk memperhatikan. Keputusan jugalah sumber lonjakan Donald Trump ke puncak dunia keuangan, dan juga sumber kejatuhannya yang menghancurkan. Itulah kuasa yang memungkinkan Petrus memaksimalkan potensi kemampuan fisiknya, hingga masuk Hall of Fame, yang pada akhirnya menghancurkan impiannya. Keputusan menjadi sumber masalah sekaligus sukacita, serta kesempatan luar biasa. Inilah kuasa yang memicu proses untuk mengubah yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Keputusan-keputusan sejati adalah katalisator untuk mengubah impian kita menjadi kenyataan. Yang paling menyenangkan sehubungan dengan kuasa ini, adalah bahwa Anda sudah mempunyainya. Ledakan keputusan itu bukanlah sesuatu yang dikhususkan bagi orang-orang tertentu dengan gelar tertentu, uang tertentu, atau latar belakang keluarga tertentu. Hal itu tersedia bagi pekerja umum maupun bagi raja. Itu tersedia bagi Anda sekarang ketika Anda memegang buku ini. Momen berikutnya Anda bisa menggunakan daya luar biasa ini, yang menunggu di dalam diri Anda kalau saja Anda mau mengerahkan keberanian untuk mengklaimnya. Akankah hari ini menjadi hari ketika pada akhirnya Anda memutuskan, bahwa Anda sebagai seseorang itu jauh lebih baik daripada yang selama ini Anda perlihatkan?
Akankah hari ini menjadi hari ketika Anda memutuskan sekali untuk selamanya, untuk menjadikan kehidupan Anda konsisten dengan kualitas semangat Anda? Kalau ya, mulailah menyatakan inilah siapa aku. Beginilah kehidupanku, dan inilah yang akan kulakukan. Tidak ada yang akan menghentikanku untuk mencapai takdirku. Aku tidak akan membiarkan diriku disangkal. Renungkanlah seorang individu yang luar biasa percaya diri. Seorang wanita bernama Rosa Parks, yang suatu hari di tahun 1955 naik bis di Montgomery, Alabama, dan tidak mau memberikan tempat duduknya kepada seorang berkulit putih, seperti yang disyaratkan oleh undang-undang. Ketidaktaatan sipilnya itu memicu badai kontroversi dan menjadi simbol bagi generasi-generasi berikutnya. Itulah awal dari gerakan hak-hak sipil, sesuatu yang membangunkan kesadaran, yang masih kita pergumulkan bahkan sekarang pun. Sementara kita definisikan ulang makna kesetaraan, peluang, dan keadilan bagi seluruh warga Amerika, terlepas dari ras, kepercayaan, dan jenis kelamin. Apakah Rosa Parks memikirkan masa depan ketika ia tidak mau memberikan tempat duduknya di bis tersebut? Apakah ia mempunyai rencana maha tinggi agar ia bisa mengubah struktur masyarakat? Mungkin, tapi yang lebih mungkin adalah bahwa keputusannya untuk memenuhi standar yang lebih tinggilah yang mendorongnya untuk bertindak. Dan sungguh jauh jangkauan efek dari keputusan wanita yang satu itu. Jika Anda berpikir, saya mau mengambil keputusan-keputusan seperti itu, tapi yang saya alami selama ini adalah tragedi, izinkan saya memberi Anda contoh tentang Ed Roberts. Ia adalah pria biasa yang terkurung di kursi rodanya, yang menjadi luar biasa berkat keputusannya untuk bertindak melampaui keterbatasan fisiknya itu. Ed lumpuh dari leher ke bawah sejak usia 14 tahun. Ia menggunakan alat pernapasan yang telah ia kuasai, untuk menjalani kehidupan normal di siang hari, dan ia melewatkan setiap malamnya dengan paru-paru besi. Setelah berjuang melawan polio, beberapa kali hampir kehilangan nyawanya, ia tentunya bisa saja memutuskan untuk lebih fokus kepada kepedihannya, tapi justru memilih menghasilkan perbedaan demi orang lain. Apa yang berhasil dilakukannya? Selama 15 tahun, keputusannya untuk berjuang melawan dunia yang sering dialaminya sangat merendahkan martabat, telah menghasilkan banyak kemajuan dalam kualitas kehidupan bagi orang cacat. Menghadapi berbagai mitos tentang kemampuan orang cacat, Ed mendidik publik dan memberi inisiatif segalanya mulai dari akses jalan untuk kursi roda, dan tempat-tempat parkir khusus, hingga pegangan. Dialah penderita lumpuh pertama yang lulus dari University of California, Berkeley. Dan pada akhirnya ia memegang posisi direktur. California State Department of Rehabilitation. Kembali mempelopori posisi tersebut bagi orang cacat. Ed Roberts adalah bukti penuh kuasa, bahwa bukan di mana Anda memulakan, melainkan keputusan-keputusan yang Anda ambil tentang di mana Anda bertekad akan berakhir, itulah yang penting. Segala tindakannya didasarkan kepada momen keputusan tunggal yang penuh kuasa dan berkomitmen. Apakah yang bisa Anda lakukan terhadap kehidupan Anda, seandainya Anda benar-benar memutuskan? Banyak orang mengatakan, ya, saya mau mengambil keputusan seperti itu, tapi saya tidak tahu pasti bagaimana saya bisa mengubah kehidupan saya. Mereka dilumpuhkan oleh ketakutan kalau mereka tidak tahu pasti bagaimana cara mengubah impian mereka menjadi kenyataan. Dan akibatnya, mereka tidak pernah mengambil keputusan-keputusan yang seharusnya bisa menjadikan kehidupan mereka mahakarya, yang sebagaimana mestinya. Ketahuilah bahwa pada mulanya, tidaklah penting mengetahui bagaimana Anda akan menciptakan hasil. Yang penting adalah memutuskan bahwa Anda akan menemukan jalannya, apapun yang terjadi. Dalam kuasa tak terbatas, saya telah menjelaskan apa yang saya sebut formula sukses yang paling hakiki, yang adalah proses dasar untuk mencapai kemana Anda ingin menuju. 1. Putuskanlah apa yang Anda inginkan. 2. Ambil tindakan. 3. Perhatikan apa yang efektif dan apa yang tidak, serta 4. Ubahlah pendekatan Anda, hingga Anda mencapai apa yang Anda inginkan. Memutuskan untuk mendapatkan hasil menggerakkan serangkaian kejadian. Kalau saja Anda memutuskan apa yang Anda inginkan, mengambil tindakan, belajar darinya, dan mengubah pendekatan Anda akan menciptakan momentum untuk mencapai hasil tersebut.
Begitu Anda benar-benar berkomitmen untuk menjadikan sesuatu terjadi, bagaimana itu akan terungkap dengan sendirinya. Menyangkut segala inisiatif dan penciptaan, ada suatu kebenaran mendasar, bahwa begitu seseorang benar-benar berkomitmen, sang pemelihara pun akan berkarya. Johann Wolfgang von Goethe. Kalau mengambil keputusan itu demikian sederhana dan besar kuasanya, mengapakah tidak banyak orang yang mengikuti nasihat Nike? Lakukan saja. Saya rasa salah satu alasan paling sederhana adalah karena kebanyakan orang tidak tahu, bahkan apa artinya mengambil keputusan sejati itu. Kita tidak menyadari daya perubahan yang tercipta oleh suatu keputusan yang serasi, yang berkomitmen. Bagian dari masalahnya adalah bahwa karena sudah terlalu lama kebanyakan orang menggunakan istilah keputusan dengan demikian longgarnya, sehingga diartikan sebagai menggambarkan sesuatu yang seperti daftar pengharapan. Bukannya mengambil keputusan, kita terus saja menyatakan pilihan kita. Mengambil keputusan sejati, tidak seperti mengatakan, saya mau berhenti merokok artinya meniadakan segala kemungkinan lainnya. Sebenarnya, kata keputusan, Decision. itu sendiri berasal dari akar Latin de, yang artinya dari, dan Cedar. yang artinya memotong. Mengambil keputusan sejati artinya berkomitmen untuk mencapai suatu hasil, lalu memotong diri dari segala kemungkinan lainnya. Ketika Anda benar-benar memutuskan untuk tidak lagi merokok, ya sudah. Berakhir sudah. Anda bahkan tidak lagi mempertimbangkan kemungkinan merokok. Kalau Anda pernah menggunakan kuasa keputusan dengan cara demikian, Anda tahu persis apa yang saya maksudkan. Seorang pecandu alkohol bahkan tahu bahwa setelah bertahun-tahun tidak mabuk pun, kalau ia mengecoh diri sehingga berpikir bahwa ia boleh minum segelas saja, ia harus mulai dari awal lagi. Setelah mengambil keputusan sejati, bahkan yang berat pun, kebanyakan orang merasa sangat lega. Akhirnya kita turun juga dari pagar. Dan kita semua tahu betapa senang rasanya mempunyai tujuan yang jelas, yang tidak dipertanyakan lagi. Kejelasan seperti ini memberi Anda kuasa. Dengan kejelasan, Anda bisa memperoleh hasil-hasil yang benar-benar Anda inginkan bagi kehidupan Anda. Tantangan bagi kebanyakan orang adalah bahwa sudah demikian lama kita tidak mengambil keputusan, sehingga kita lupa bagaimana rasanya itu. Otot-otot pengambilan keputusan kita telah kendor. Beberapa orang bahkan kesulitan memutuskan mau makan apa. Lalu bagaimana kita mengencangkan otot ini? Latihlah. Cara untuk mengambil keputusan yang lebih baik adalah dengan lebih sering mengambil keputusan. Lalu pastikanlah Anda belajar dari semuanya itu, termasuk keputusan yang tampaknya tidak efektif dalam jangka pendek. Semuanya itu akan memberikan pembedaan berharga untuk membuat evaluasi yang lebih baik dan oleh karenanya juga keputusan lebih baik di masa depan. Sadarilah bahwa mengambil keputusan, seperti halnya keterampilan apapun yang ingin Anda tingkatkan, semakin baik dengan semakin seringnya Anda lakukan. Semakin sering Anda mengambil keputusan, semakin Anda sadari bahwa Anda benar-benar memegang kendali atas kehidupan Anda. Anda akan menantikan tantangan di masa depan, dan Anda akan memandangnya sebagai kesempatan untuk membuat pembedaan-pembedaan baru, yang membawa kehidupan Anda ke tingkatan berikutnya. Tidaklah berlebihan kalau saya tekankan pentingnya kuasa dan nilai mendapatkan, bahkan satu saja pembedaan, satu informasi yang bisa digunakan untuk mengubah jalan kehidupan Anda. Informasi adalah kuasa ketika ditindaklanjuti, dan salah satu kriteria untuk keputusan sejati adalah tindak lanjutnya. Yang menggembirakan adalah bahwa Anda tidak pernah tahu kapan Anda akan mendapatkannya. Alasan saya membaca lebih dari 700 buku, mendengarkan kaset-kaset, dan menghadiri demikian banyak seminar, adalah karena saya paham kuasa pembedaan tunggal itu. Mungkin di halaman berikutnya atau dalam bab berikutnya dalam buku ini. Mungkin bahkan sesuatu yang sudah Anda ketahui. Akan tetapi entah mengapa, baru sekarang benar-benar Anda hayati dan Anda gunakan. Ingatlah, bahwa pengulangan itulah induk dari keterampilan. Pembedaan memberdayakan kita untuk mengambil keputusan-keputusan yang lebih baik dan oleh karenanya, menciptakan hasil-hasil yang kita inginkan bagi diri sendiri. Tidak mempunyai pembedaan tertentu bisa menyebabkan kepedihan besar.
Misalnya, banyak dari sebagian besar orang terkenal telah mencapai impian mereka, tapi masih juga belum menemukan jalan untuk menikmatinya. Mereka sering beralih ke obat-obatan karena merasa tidak terpenuhi. Ini karena mereka melewatkan pembedaan antara mencapai sasaran dengan menjalankan nilai-nilai, sesuatu yang akan Anda belajar kuasai di halaman-halaman berikutnya. Pembedaan lain yang tidak dipunyai banyak orang menimbulkan kepedihan dalam hubungan-hubungan mereka, yaitu pembedaan aturan. Satu lagi unsur kunci yang akan kita telaah dalam perjalanan penemuan diri kita. Terkadang, tidak mempunyai pembedaan tertentu bisa mengakibatkan Anda kehilangan segalanya. Orang yang rajin berolahraga lari, tapi juga terus memakan makanan berlemak, akan membuat pembuluh arteri mereka tersumbat, dan meningkatkan risiko serangan jantung. Sebagian besar kehidupan saya telah mengejar apa yang disebut oleh Dr. W. Edwards Deming, pakar bisnis yang terkenal itu, pengetahuan mendalam. Bagi saya, pengetahuan mendalam adalah pembedaan, strategi, keyakinan, keterampilan, atau alat sederhana apapun, yang begitu kita memahaminya, bisa kita terapkan untuk mengadakan peningkatan seketika dalam kualitas kehidupan kita. Buku dan kehidupan saya ini, saya khususkan untuk mengejar pengetahuan mendalam, yang penerapannya secara universal untuk meningkatkan kehidupan pribadi maupun profesional kita. Saya terus mencari tahu bagaimana cara mengkomunikasikan pengetahuan ini kepada orang-orang, dengan cara yang benar-benar memberdayakan mereka untuk meningkatkan takdir mental, emosional, fisik, dan keuangan mereka. Di momen-momen Anda mengambil keputusan itulah takdir Anda dibentuk. Anthony Robbins. 3 keputusan yang Anda ambil setiap momennya dalam kehidupan Anda, mengendalikan takdir Anda. Ketiga keputusan ini menentukan apa yang akan Anda perhatikan, bagaimana perasaan Anda nantinya, apa yang akan Anda lakukan, dan pada akhirnya, kontribusi apa yang akan Anda berikan, serta menjadi siapa nantinya Anda. Kalau tidak Anda kendalikan ketiga keputusan ini, Anda pada intinya tidak memegang kendali atas kehidupan Anda. Ketika Anda mengendalikan ketiganya, Anda mulai membentuk pengalaman Anda sendiri. Ketiga keputusan yang mengendalikan takdir Anda adalah 1. Keputusan Anda tentang kemana Anda seharusnya mengarahkan fokus Anda. 2. Keputusan Anda tentang apa makna segalanya bagi Anda. 3. Keputusan Anda tentang apa yang seharusnya Anda lakukan untuk menciptakan hasil-hasil yang Anda inginkan. Bukan apa yang terjadi pada Anda sekarang atau apa yang telah terjadi di masa silam Anda, yang menentukan Anda menjadi siapa. Melainkan, keputusan-keputusan Anda tentang kemana Anda seharusnya mengarahkan fokus Anda, apa makna segalanya bagi Anda, dan apa yang akan Anda lakukan terhadap semua itulah yang akan menentukan takdir Anda yang paling hakiki. Ketahuilah, bahwa kalau siapapun menikmati sukses yang lebih besar daripada Anda dalam bidang apapun, itu adalah karena mereka mengambil ketiga keputusan tersebut secara berbeda dari Anda, dalam konteks atau situasi tertentu. Jelaslah, bahwa Ed Roberts memilih fokus kepada sesuatu yang lain daripada kebanyakan orang di dalam posisinya. Ia mengarahkan fokus kepada bagaimana itu bisa menghasilkan perbedaan. Kesulitan fisiknya berarti tantangan baginya. Yang ia putuskan untuk dilakukan, jelas adalah apapun yang bisa menjadikan kualitas kehidupan bagi orang-orang yang juga berposisi seperti dirinya, lebih leluasa. Ia benar-benar berkomitmen untuk membentuk lingkungan dengan cara yang akan meningkatkan kualitas kehidupan semua orang yang mengalami tantangan fisik. Tidak ada fakta yang lebih membesarkan hati daripada kemampuan mutlak seseorang untuk mengangkat kehidupannya dengan upaya sadar. Henry David Thoreau. Terlalu banyak orang tidak mengambil sebagian besar keputusannya secara sadar, terutama ketiga keputusan yang mutlak penting tersebut, sehingga harga yang dibayarkan sangat mahal. Bahkan, kebanyakan orang mengalami apa yang saya sebut sindrom Niagara. Saya percaya bahwa kehidupan ini ibarat sungai, dan kebanyakan orang terjun ke sungai kehidupan tanpa benar-benar sadar untuk memutuskan ingin berakhir di mana. Jadi, dalam waktu singkat, mereka terperangkap dalam arus kejadian, arus ketakutan, dan arus tantangan. Ketika sampai di persimpangan sungai, mereka tidak secara sadar memutuskan kemana mereka ingin menuju,
atau mana arah yang tepat bagi mereka. Mereka hanya ikut arus saja. Mereka menjadi bagian massa, orang yang diarahkan oleh lingkungan dan bukannya oleh nilai-nilai mereka sendiri. Akibatnya, mereka merasa lepas kendali. Mereka tetap berada dalam kondisi yang tidak sadar ini, hingga suatu hari suara air yang deras membangunkan mereka, dan mereka mendapati ternyata mereka tinggal 1,5 meter lagi dari air terjun Niagara, dalam sebuah perahu tanpa dayung. Pada titik itu mereka mengatakan, astaga. Tapi terlambat sudah. Mereka akan jatuh. Terkadang kejatuhan emosional. Terkadang kejatuhan fisik. Terkadang kejatuhan keuangan. Kemungkinan besar, apapun yang menjadi tantangan Anda dalam kehidupan Anda sekarang ini, seharusnya bisa dihindarkan oleh keputusan-keputusan yang lebih baik di hulu sungai terlebih dahulu. Bagaimanakah kita mengubah segalanya kalau terperangkap dalam momentum arus yang deras? Entah mengambil keputusan untuk mendayung ke arah baru, atau memutuskan untuk merencanakan di depan. Tetapkanlah arah kemana Anda benar-benar ingin menuju, dan buatlah rencana atau peta, sehingga Anda bisa mengambil keputusan-keputusan berkualitas dalam perjalanan Anda.